Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidang, Om Anubhadra Kratawyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang saya hormati dimanapun berada, puja angayu bagya kita haturkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa karena atas asung perte warunugrahanya sehingga kita semua diberikan kesehatan. Sujud bakti saya haturkan kepada para maharsi dan para leluhur yang selalu memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunannya kepada saya sehingga saya dapat sedikit berbagi kepada umat sedharma. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niwayan Ayunita Paduniani, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat yang bertugas di Kecamatan Sekotong. Umat sedharma yang saya muliakan, izinkan saya untuk menyampaikan pesan Dharma mengenai makna Hari Raya Galungan di zaman Kali Yuga. Umat sedharma dimanapun berada, di mana kita akan merayakan Hari Raya Galungan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023 bertepatan dengan bulan kemerdekaan bangsa Indonesia ke-78 tahun, di mana sama-sama memiliki makna kemenangan. Hari Raya Galungan merupakan salah satu hari raya terbesar bagi umat Hindu yang jatuh pada 210 hari sekali berdasarkan Pawukon, tepatnya pada Buddha Kliwon Buku Dumulan, di mana Hari Raya Galungan ini memiliki makna kemenangan Dharma melawan Adharma yang secara rohani manusia, yaitu mengalahkan atau mengendalikan diri kita agar mendapatkan ketenangan batin. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kita melaksanakan Hari Raya Galungan, ada rangkaian kegiatan yang harus kita lalui, dan di mana pada rangkaian Hari Raya Galungan ini kita akan dihadapkan oleh 3 kala, yaitu kala 3 yang akan mengganggu ketenangan batin manusia, yaitu pada saat hari Minggu, yaitu pada penyekeban, kemudian hari Senin pada saat penyajaan, dan hari Selasa yakni pada saat penampahan galungan, di mana 3 macam kala ini, yang pertama yaitu kala Amangkurat, yang kedua kala Dumulan, dan yang ketiga kala Galungan, di mana ketiga kala ini akan mengganggu ketenangan batin manusia. Oleh karena itu, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Hari Raya Galungan berasal dari kata galung yang artinya perjuangan, di mana kita hidup di dunia ini harus melakukan perjuangan untuk mengalahkan adharma, di mana kita ketahui pada zaman Treta Yuga musuh berada di seberang lautan, seperti kisahnya Ramayana, yaitu Rama yang mengalahkan Raja Alengka, Rahwana yang menculik istrinya. Kemudian pada saat zaman Dwaparayuga, musuh berada di lingkungan keluarga kita sendiri, seperti kisah Mahabharata, di mana Panca Pandawa melawan sepupunya para Kurawa yang selalu berbuat adharma. Lalu pada zaman Kali Yuga atau zaman globalisasi ini, di manakah letak musuh itu? Dalam Sarasa Muscaya Sloka 2 disebutkan,
Artinya, di antara semua makhluk, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik dan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah gunanya menjadi manusia. Umat sedharma dimanapun berada, sloka tersebut sudah jelas bahwa musuh yang dimaksud adalah musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Karena apa musuh yang paling besar bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri, yang disebut dengan satripu, yakni 6 musuh yang ada pada diri manusia. Adapun pembagian dari satripu ini adalah yang pertama rajas, yaitu keinginan, di mana ketika keinginan selalu dituruti maka akan dapat menyengsarakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang kedua, tamas, yaitu rakus, dan yang ketiga kroda, yaitu marah. Kemudian yang keempat, mada, yaitu sering mabuk, dan yang kelima, moha, yaitu bingung dan pikirannya selalu tidak tenang, dan yang terakhir yaitu matsarya, yaitu iri hati, di mana senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Begitulah fenomena yang terjadi di zaman Kali Yuga ini. Umat sedharma yang berbahagia, keenam musuh tersebut merupakan musuh yang paling kuat dan paling berat untuk dikalahkan. Dan di hari galungan itu sebenarnya adalah untuk kita berusaha mengalahkan 6 musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Karena ketika 6 musuh ini sudah dapat kita kalahkan, maka kita akan memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Galungan adalah makna untuk kita mendapatkan pikiran dan perilaku yang terang. Pikiran dan perilaku yang terang merupakan wujud dari dharma dalam diri kita. Sedangkan kekacauan pikiran merupakan wujud dari adharma itu sendiri.
umat Dharma dimanapun berada. Jadi kesimpulannya, Hari Raya Galungan adalah momentum untuk kita dapat melawan musuh yang ada dalam diri kita sendiri dan dapat mengendalikan musuh dalam diri kita sendiri dan selalu mengedepankan serada dan bakti. Dan tidak lupa kita harus menghargai jasa para pahlawan yang telah berjasa kepada negeri kita ini. Dan jadikanlah momentum di Hari Raya Galungan yang bertepatan pada bulan kemerdekaan ini untuk kita sama-sama menghargai jasa para pahlawan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawan. Dan jadikan diri kita sebagai salah satu manusia yang berguna bagi diri sendiri dan berguna bagi bangsa dan negeri kita sendiri. Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kirang langkung titiang aturan geng sinan pure titiang sinap dengan aturan wije parame santi. Om santi 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 om. Matur suksema.